Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafarina Nurhada dari Prodi Manajemen Pagi semester 2 Karawaci. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keadilan sosial dalam perspektif Islam dan Pancasila dengan tujuan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Yulianti Mutmainah. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukan. Hal ini juga sudah tertulis dengan jelas dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa macam keadilan, antara lain yang pertama yaitu keadilan hukum. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, baik pada diri sendiri maupun keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu keadilan ekonomi. Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu memonopoli sesuatu sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam ajaran Islam. Dalam kacamata Umar bin Khattab, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya, membiarkan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya dengan berbuat kezaliman itu sendiri. Yang ketiga yaitu keadilan politik. Pemerintah atau pemimpin yang adil akan memberi hak pada yang berhak, yang komitmen dan bertanggung jawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin adil, karena itu kita tidak seharusnya berebut menjadi pemimpin. Inilah sebabnya Umar bin Khattab menolak usulan pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar sebagai penggantinya. Namun prinsipnya, Islam memandang siapapun berhak menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya. Yang keempat yaitu keadilan berkeyakinan. Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya, termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Yang penting diperhatikan adalah bahwa pilihan kepercayaan apapun yang kita anut semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibarengi oleh kesadaran akan konsekuensinya, sehingga pilihan kita itu betul-betul sebagai pilihan yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu keadilan pendidikan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim", yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan pengertian bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan itu adalah hak dan wajib bagi siapapun tanpa latar belakang. Kesimpulannya di sini adalah dari penjelasan barusan dapat disimpulkan bahwa keadilan pada aspek hukum mewajibkan setiap manusia tanpa adanya pembedaan sama di depan hukum. Jika setiap orang sama di depan hukum, maka supremasi hukum dapat dikatakan tegak, begitu pula sebaliknya. Kesempurnaan ajaran Islam tentang keadilan dan supremasi hukum tidak hanya pada ranah normatif, lebih dari itu, keadilan itu pula diterapkan pada ranah historis. Contoh-contoh tentang terwujudnya keadilan dan supremasi hukum dalam Islam merupakan jawaban konkret atas menyatunya kedua ranah itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.